Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sutra ingin menyampaikan tentang anatomi fisiologi jantung. Jantung adalah bagian vital dalam tubuh yang berfungsi untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Bagian jantung juga berfungsi dan juga fungsinya. Perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial, dinding dan lapisan rongga perikardial ini disebut juga dengan perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa dan menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung secara berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Jantung, ruang dan kutub. Valvula superior, kutub aorta, dan lain-lain. Serambi atrium. Serambi atau disebut juga atrium juga bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah, bilik atau partikel. Semua seperti serambi, bilik atau disebut juga partikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi kanan, bekerja lebih keras dan memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Kutub atau valvula. Jantung memiliki 4 kutub yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu kutub trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kutub pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arterial pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kutub mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Kutub aorta membuka jalan katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta, arteri terbesar dari tubuh. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yaitu terdapat di dalam jantung, yaitu arteri membawa darah yang kaya akan oksigen,
ke jantung, di jantung, ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga makanan darah tetap konsisten. Vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kapiler, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah dan nutrisi. Siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Ada dua fase siklus jantung, yaitu sistol, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari partikel. Diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Cara kerja jantung. Tugas utama jantung adalah memompa dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Proses ini adalah sederhana. Berikut penjelasannya. Ketika jantung berdenyut, ruang jantung mengendur dan terisi oleh darah, disebut diastol. Kemudian jantung berkontraksi memompa darah keluar dari ruang jantung, disebut astol. Kedua serambi dan bilik mengendur serta berkontraksi secara bersama. Darah kotor dari tubuh mengalir melalui dua vena besar menuju ke atrium kanan. Atrium kanan mendorong darah ke dalam partikel kanan melalui kutub terikuspitalis. Darah dari partikel kanan dipompa melalui kutub pulmoner ke dalam arteri pulmonalis ke paru-paru. Darah mengalir melalui pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan kemudian dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah dalam atrium sinistra didorong ke partikel sinis melewati kutub mitra, lalu memompa darah melewati kutub aorta masuk ke dalam arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya oksigen inilah yang disirkulasi ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.